berbagai daerah menjadi orang yang pertama saat terjadi bencana. Mereka bekerja dalam sepi, tidak ada orang yang meliput, tidak ada yang pengen tahu siapa yang bekerja. Tagana seolah tidak ada, tapi Tagana hadir nyata di masyarakat. Meskipun tanpa suara, mereka ada meskipun itu bukan daerahnya. Mereka datang dari berbagai kota di sekitar tanpa ada yang menyuruh dan tanpa ada yang memerintah. Itulah Tagana yang luar biasa. Tagana Indonesia membuktikan bahwa Pancasila ada di tengah masyarakat. Karena Tagana membuktikan bahwa dengan gotong royong, maka penyelesaian masalah yang seberat apapun bisa diselesaikan secara gotong royong. Tadi malam terungkap, rupanya selama 15 tahun katanya tidak terpenuhi, ya akhirnya sekarang terpenuhi. Tagana gimana kita tuh? ajak ke sini kan maksudnya supaya lebih fresh kan ya. Tidak terpenuhi, ya akhirnya sekarang terpenuhi. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan makin terdorong lah. Dan saya dengar mereka pengen diagendakan tuh katanya. Ya, setuju ya. Karena walau bagaimanapun juga kan aktivitas mereka juga cukup melelahkan. Oh iya. Ketika ada kondisi dan kejadian. Oh iya, saya pengen tahu nih. Fungsi tenda yang dibeli kemarin tuh katanya buat istirahat, buat apa? Atau bukan buat untuk korban atau untuk gimana tuh? Ya sebetulnya sih kita berharap nih tenda ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan personil. Iya. Karena itu tenda memang ringkih kalau digunakan untuk korban para gitu pengungsi ya. Harus tenda yang kuat. Ya pengungsi kan bukan masyarakat yang memahami cara memelihara tenda, apalagi yang ringkih seperti itu. Jadi tenda itu yang jelas itu akan dimanfaatkan oleh PSKS dan para pegawai dinas sosial dalam rangka meningkatkan kualitas. Ya kan kalau mereka lagi kerja dan yang ada giat kan capek, mau istirahat di mana gitu kan ya? Ya. Nah itu memang ada terpikir ya. Sebab saya merasakan lah menjadi sebagai rescue atau penolong penanganan pengungsian segala macam itu cukup melelahkan. Hanya ketika butuh tempat istirahat ya. Mereka tidak ada tempat, misalkan di musola, mau tidur nggak enak sama yang sholat, ya, mau berkelimpangan di mana saja juga tidak merasa nyaman, takut dilihatin orang, ya padahal lelahnya bukan main. Ya, kita berharap tenda ini bisa menjadi fasilitas, ya, kalau perlu ke depan diberikan penyejuk ruangan sehingga para petugas yang kelelahan itu dari berbagai pihak saja, siapapun petugas, ya, beristirahat di situ, tidur dengan nyenyak, fresh, kemudian akan kembali bangkit untuk membantu dan menolong orang lain yang khususnya yang terkena musibah. Ini pemikiran baru ini, masanya kan kadang-kadang mereka sudah di lapangan kan ya, capek menggeletak di mana aja gitu ya. Karena persoalannya bukan pemikiran, pengalaman. Gitu. Ya, pengalaman. Karena kan memang aktivitas saya memang menjalankan tugas seperti dahulu gitu ya, langsung terjun. Jadi saya paham betul apa yang dirasakan oleh para penggiat rescue atau para penolong penanganan bencana. Tapi masih perlu ditingkatkan fasilitas yang lain kali ya? Ya perlulah, karena walau bagaimanapun juga kan alat sangat mendukung kan. Rencananya apa? Ya banyak ya, kelengkapan seragam, penting kelengkapan alat, ya kelengkapan daya dukung, ya misalkan pemetaan, ya kita kadang-kadang suka terlambat ya menangani orang karena saking luasnya tempat ya. Kemudian kalau menggunakan perahu juga meraba, teriak-teriak, ya manggil-manggil. Ya mudah-mudahan sih ke depan bisa difasilitasi dengan drone. Ya, alat komunikasi, alat komunikasi, ya. Drone kenapa? Karena dengan begitu kita akan lebih cepat mengetahui ya, karena drone juga kan bisa
melihat kondisi dan keadaan gitu ya. Nah ini akan lebih cepat memproses orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kira-kira itu. Dan ke depan juga kita punya kebiasaan Kak. Kebiasaan itu di 2 titik, Ciledug ya, di jembatan perumahan Ciledug Indah, kemudian di Priuk itu di titik kantor kecamatan Priuk ya. Padahal ada titik lain juga yang membutuhkan sehingga ya tidak terlayani mereka. Jadi masih terkonsentrasi satu tempat aja kali ya? Ya iya, jadi dua titik, Iya, terkonsentrasi di dua titik, selalu di 2 titik. Dan itu pun kadang-kadang tidak terkomando. Kita sih berharap ada pelatihan yang terkomando, yang disebut dengan gali posko. Karena kesulitan kita sebetulnya tenaga banyak, tapi kalau tidak terkomando, tidak terkoordinir, ya ini akan memperlambat juga proses bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Ya. Tapi mungkin ya kemampuan ya. Karena jelas. pada saat sekarang misalkan yang paling penting katanya sistem navigasi, Ya. asesmen itu yang paling paling penting itu asesmen karena itu harus bisa dibaca data-data itu kan ya, baru setelah itu ada satu action kan ya. Nah pelatihan-pelatihan ini mau berkalaan bagaimana tuh Kak? Ya harus berkala ya kan, untuk meningkatkan kapasitas. Dan juga kan ada regenerasi mau tidak mau, suka tidak suka kan, anggota Tagana juga tidak semuanya usia muda, ada yang sudah berumur, jadi mau tidak mau lah harus ada regenerasi. Kalau kita tidak menciptakan regenerasi nanti kan akan kesulitan juga kita mengadakan satuan atau pasukan ya untuk bisa membantu. Ya ini penting ke depan, dan kualitas harus terus ditingkatkan karena walau bagaimanapun juga ini merupakan kebutuhan dasar. Kira-kira dan itu. yang penting kan itu rekrutmen itu harus secepatnya Kak ya. Masalahnya dari sekian ratus itu hampir lebih dari 70%-nya sudah usia lanjut semua ya. Betul. Gitu. Ya, makanya kan yang hadir juga kebanyakan masih usia muda. Ya senang, yang sementara yang sudah usia lanjut ya biar bagaimanapun juga kan ada perasaan risih, kurang nyaman, merasa yang muda mungkin lebih baik ya. Bergaul juga karena tidak sepadan ya, itu kan berbeda lah secara psikologis ya. Jadi mau tidak mau memang harus ada regenerasi ke depan. Itu tidak bisa dihilangkan, mau tidak mau suka tidak suka harus dipenuhi. Langkah gitu, konkret yang paling mendesak apa nih sekarang Kak? Ya yang jelas kalau kita bicaranya orientasi penanganan bencana ya, itu peningkatan kapasitas, pelatihan itu harus, kemudian perlengkapan saat di lapangan, perlengkapan personil itu harus terpenuhi semua. Sekarang kita harus siap ini, masa udah bulan Desember nih. Iya, karena kan kita bukan apa-apa ya, kita kan banjir ini bukan baru kemarin. Ya, banjir ini sudah sering terjadi, tapi seringkali melakukan kesalahan yang sama. Ya, jadi benar-benar kita harus melakukan pelatihan yang serius sehingga masyarakat semakin puas dengan pelayanan kita ya, khususnya pemerintah melalui Tagana ya. Kan kita juga punya unsur yang mendukung ya, dari Pol PP juga ada, dari sudah otomatis BPBD yang akan terkoordinasi dengan kami gitu ya, sudah pasti TNI, sudah pasti Polri, dan beberapa unsur-unsur masyarakat yang membangun organisasi untuk rangka penanganan bencana. Jadi itu bagus. Hanya yang diperlukan sekarang, kalau kita bicara keahlian, kemampuan, mereka sudah ada. Cuma kadang-kadang koordinasi yang bikin ribet. Nah itu masalah koordinasi. Sekarang gini nih, ini menepis tanggapan kalau ada banjir, pemerintah nggak ada turun tangan, padahal mah udah babak belur. Gimana tuh itu kayak gitu tuh Kak? Nah itu kan gini, persoalannya kan masyarakat pun polos. Ya, yang mereka lihat orang yang membantu mungkin karena tidak ada atribut ya, sehingga mereka berpikir bahwa itu unsur relawan saja. Padahal itu unsur pemerintah, mungkin lurahnya turun, mungkin camatnya turun, pegawainya turun, tapi karena memang yang dilihatnya orang dengan pakaian bebas ketika diwawancara belum ada pemerintah. Padahal sudah paling babak belur ya. Iya, pemerintah sudah paling terdepan sebetulnya ya. Jadi yang sering menggunakan seragam ya dari kepolisian, dari TNI, sementara dari kita
ya harusnya ada seragam khusus yang memperlihatkan bahwa pemerintah juga peduli. Nah ini kan seragam Tagana ini harus ada mewakili Kak, jadi mewakili bahwa ini mewakili pemerintah gitu. Ya, ini yang jadi persoalan juga masih banyak yang belum paham ya, bahwa seragam Tagana itu seragam kedinasan sebetulnya. Seragam yang bukan seragam relawan ya? Bukan seragam ormas ya. Itu gitu ini ya? seragam kedinasan, cuman memang di bawah naungan Kemensos ya. Kalau di tingkat bawahnya, tingkat daerah ya jelas di bawah dinas sosial baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah inilah yang harus yang harus dipahami. Jadi ini bukan ormas. Jangan dilihat ketika kita bergabung, waduh itu ormas Tagana, bukan. Ini pakaian kedinasan. Nah itu dia, masyarakat masih menilai bahwa Tagana itu organisasi. Nah, Tagana itu adalah ormas atau ya katakanlah semacam relawan-relawan yang datang dari masyarakat yang diorganisir gitu. Kan tidak ada relawan Satpol PP, tidak ada. Relawan BPBD tidak ada. Ya, kira-kira begitu. Yang ada, suka tidak suka mereka bagian daripada unsur yang harus menjalankan tugas-tugas pemerintah. Ya, kira-kira gitu. Ya, dikatakan relawan tidak sepenuhnya karena kan mereka terima insentif. Ya. Jadi ini pakaian yang melekat terhadap unsur dari jajaran Kementerian Sosial dan di daerah adalah Dinas Sosial Provinsi, Kota dan Kabupaten. Ke depan kita harus terus mensosialisasikan tentang seragam Tagana ini. Makanya saya menggunakan ini, bukan saya ingin bergabung dengan satu ormas, tapi justru Tagana ini di bawah kendali dinas sosial, gitu ya, bukan di bawah kendali siapapun, tidak, semuanya terkomando pada dinas sosial. Hanya saja di dalam pelaksanaan tugas, Tagana ini harus maksimal dan turut membantu BPBD selaku selaku komandan lapangan, ya, kira-kira itu. Ya deh, ngopi lagi yuk. Ayo boleh. Ngopi dulu. Sip. Ya deh, ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Mereka bukanlah manusia super yang tahan api ataupun bisa membelah sungai. Tapi merekalah yang sigap tanggap bencana. Mereka pahlawan kemanusiaan karena mereka taruna siaga bencana. Mari bersama Tagana kita sigap tanggap bencana.